Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2024. Yang mana kalau kita perhatikan di sini fix 100% cek penentu utama kelulusan sisa P1, P2, P3, P4 di seleksi P3K Guru 2024. Menurut saya ini informasi yang penting teman-teman ketahui supaya nantinya teman-teman bisa melihat kira-kira apakah instansinya melakukan ini atau tidak. Karena apa yang dilakukan oleh instansi dalam ini daerah yaitu mengajukan formasi semaksimal mungkin itu bakal menjadi penentu utama bagi sisa P1, P2, P3, P4 untuk bisa lulus teman-teman ya di seleksi P3K Guru 2024. Itu maksudnya ya. Jadi di sini kita akan bahas apa sih yang menjadi penentu utama kelulusan sisa P1, P2, P3, P4 di seleksi P3K Guru 2024. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K 2024. Baik Bapak Ibu, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, menurut saya pribadi teman-teman, inilah yang menjadi penentu utama kelulusan ya bagi P1, P2, P3, P4 di seleksi P3K Guru 2024, yaitu memaksimalkan usulan formasi P3K 2024. Semua guru honorer dan tendik diakomodasi. Jadi yang menjadi penentunya adalah Pemda, teman-teman. Makanya di sini Pemda didorong untuk memaksimalkan usulan formasi P3K 2024. Kenapa? Karena apabila misalkan Pemda tidak mengajukan formasi atau mengajukan formasi tapi tidak maksimal, otomatis nantinya akan banyak lagi guru honorer yang tidak lulus, teman-teman ya. Kenapa? Karena tersedianya formasi di daerah tergantung dari usulan pemerintah daerah, teman-teman ya. Makanya di sini pemerintah pusat mendorong Pemda agar mau memaksimalkan usulan formasi P3K 2024 supaya nantinya semua guru honorer dan tendik itu bisa diakomodasi. Diakomodasi bagaimana? Diakomodasi yang menjadi ASN P3K 2024, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman perhatikan, di sini dikatakan Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK2I itu mendorong pemerintah daerah, teman-teman ya, atau Pemda untuk memaksimalkan usulan formasi P3K 2024. Hal itu bertujuan supaya formasi P3K yang disiapkan pemerintah sebanyak 1,3 juta untuk daerah itu dapat terdistribusi semuanya. Nah, jadi artinya apa? Artinya meskipun pemerintah pusat menyediakan formasi banyak, teman-teman ya, tapi kalau misalkan Pemda mengusulkan formasi di daerah itu sedikit, maka itu sia-sia. Makanya yang menjadi penentu kelulusan P1, P2, P3, P4 itu adalah apabila Pemda mau mengajukan formasi semaksimal mungkin. Nah, di sini ditekankan oleh siapa ya teman-teman ya? Ketua FHNK2I Jawa Tengah, Bapak Didin mengatakan pendekatan ke Pemda sudah dilakukan pengurus setiap daerah. Seperti itu teman-teman ya. Salah satunya di Kabupaten Pemalang ya, Jawa Tengah, yang mana Didin dan kawan-kawannya melakukan lobi-lobi agar usulan formasi untuk guru dan tenaga kependidikan diajukan semaksimal mungkin. Nah, ini luar biasa. Artinya dari forum honorer sendiri itu melobi, teman-teman ya, melobi Pemda agar mau mengusulkan formasi untuk guru dan tenaga kependidikan itu semaksimal mungkin. Kenapa? Karena kalau misalkan Pemda tidak mengajukan formasi secara maksimal, maka secara otomatis nantinya banyak guru honorer yang tidak lulus lagi, teman-teman, karena formasi tidak ada. Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa Pemda menjadi penentu kelulusan P1, P2, P3, P4 dalam hal urusan mengusulkan formasi. Karena meskipun nilai bagus, sudah lama mengabdi, kalau formasinya tidak ada, yaitu tadi teman-teman tetap tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K. Nah, di sini dikatakan dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah Kabupaten Pemalang,
kami memohon agar mereka bisa menuntaskan guru P1, P2, P3 serta tendik dengan mengajukan usulan kebutuhan formasi P3K guru dan teknis sebelum batas pengusulan dari pusat 31 Januari 2024. Ya, kemudian dia menambahkan di sini teman-teman ya, dalam pertemuan bersama Pemkatma Pemalang itu FHNK2I menyampaikan hasil rapat dengan pendapat umum RDPU ya dengan DPR RI serta pertemuan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Kemenpan RB. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi ada lobby-lobby dari forum honorer agar pemerintah daerah mau memaksimalkan usulan formasi guru dan tendik semaksimal mungkin, karena itulah yang menjadi potensi utama untuk bisa lulus kalau Pemdanya mengajukan formasi semaksimal mungkin teman-teman ya. Kemudian di sini dikatakan dia mengungkapkan Kemenpan RB berjanji akan menuntaskan honorer termasuk guru dan tendik pada 2024. Ini tentunya menjadi kabar baik karena ada kabar gembira juga dari Kemenpan RB bahwa dari pihak Kemenpan RB itu sudah berjanji teman-teman ya. Berjanji apa? Berjanji akan menuntaskan honorer termasuk guru dan tendik pada 2024. Yang lebih menggembirakan lagi, pemerintah memberikan formasi P3K teknis sangat banyak sehingga memungkinkan honorer tendik ikut seleksi. Ya, dibukanya formasi untuk tendik membuat guru honorer dan tendik merasa bersyukur sebab guru dan tendik sejatinya itu saling bertautan terangnya ya. Wow, luar biasa ya. Ini tentunya menjadi kabar baik. Tendik ini sudah diakomodir teman-teman ya. Nah, dia menambahkan bahwa saat ini 1078 P1 di Kabupaten Pemalang sedang dalam tahap pemberkasan NIP P3K 2023. P1 yang masih tersisa adalah P1 sebanyak 115, P3 sekitar 1200 dan tendik kurang dari 598. Nah, jadi intinya P1, P2, P3, P4 itu bakal menjadi prioritas di seleksi P3K guru 2024 teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan P1 yang masih tersisa P1 itu sebanyak 115 ya, P3 sekitar 1200 dan tendik kurang lebih 98. Mereka ini kata Didin baru akan terakomodasi dalam rekrutmen P3K 2024. Harapan kami agar setiap daerah khususnya di Kabupaten Pemalang bisa tuntas semuanya ucapnya teman-teman ya. Nah, data Kemenpan RB menyebutkan PP3K di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan sebesar 417.196 serta 547.416 tenaga teknis. Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, Dirjen GTK, Menpan RB, Kepala BKN yang menunjukkan komitmennya kepada honorer. Wow, ini tentunya menjadi kabar gembira. Jadi kesimpulan video kita pada hari ini teman-teman, bahwa yang menjadi penentu kelulusan guru honorer P1, P2, P3, P4 menjadi SNP3K itu ada beberapa poin. Poin pertama itu adalah sudah harus menyiapkan lembarnya teman-teman ya. Nah, intinya seperti itu, data Dapodik diperbaiki ya, intinya seperti itu. Kemudian teman-teman harus tahu bahwa untuk P1 itu sudah tanpa tes nantinya, sudah tidak dites lagi. Tentunya ini menjadi kabar baik untuk teman-teman guru honorer ya. Kemudian insya Allah nanti kita masih menunggu Permenpan RB ya. Dan kabar baiknya lagi bahwa Kemenpan RB janji untuk menuntaskan guru honorer. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.